Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi niyyati wal qawli wal amal, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali lagi di kajian Ramadan yang membahas bab ilmu dari kitab Mishkatul Masabih karya Al-Imam Al-Muhaddits Al-Khatib At-Tibrizi rahmatullah alaih. Mungkin ini hari terakhir kita akan menghatamkan bab ilmu ini. Semoga kita bisa menghatamkannya di kajian terakhir ini. Baik, kita mulai hadis ke 78. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'awwadhu billahi min jubbil huzni. Qalu ya Rasulullah, wa ma jubbul huzni? Qala wadin fi jahannam yata'awwadhu minhu jahannamu kulla yawmin 400 marratin. Qila ya Rasulullah, wa ma yadkhuluha? Qala al-qurra'ul mura'una bi'amalihim. Rawahu Tirmizi wa kadza Ibnu Majah wa zada fihi wa inna min abghadil qurra'i ila Allah ta'ala alladhina yazuruna al-umara. Qala al-Muharibi yakni al-jawara. Ya, di sini disebutkan bahwasanya kita harus meminta pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dijauhi dari jubbul huzn. Jubbul huzn itu bi'ir, hufra, sumur kesedihan. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu sumur kesedihan? Jubbul huzn itu apa? Lalu Rasulullah menyebutkan bahwasanya itu ada salah satu tempat di nanti di neraka, yang mana jahanam. Maka jahanam juga meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak masuk ke dalam jubbul huzn tersebut. Meminta pertolongan setiap hari 400 kali, meminta agar dijauhkan daripada jubbul huzn tersebut gitu. Jadi jahanam sendiri meminta pertolongan agar dijauhkan, apalagi kita. Seharusnya kita meminta pertolongan Allah, semoga kita dijauhkan daripada jubbul huzn tersebut. Lalu dikatakan, siapa yang akan masuk ke dalam jubbul huzn tersebut? Dikatakan al-qurra. Al-qurra yang akan masuk ke dalam jubbul huzn tersebut adalah al-qurra yang paham Al-Quran, akan tetapi dia tidak bisa mengamalkan apa yang dia hafalkan, yang dia sudah pelajari. Dan juga itu riwayat Imam Tirmizi dan juga Ibnu Majah, dan ada tambahan wa inna min abghadil qurra ilallah. Seorang qurra yang paham Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, yang paling buruk adalah, yang paling buruk bagi Allah Subhanahu wa taala adalah yang menziarahi para umara, para pemimpin. Akan tetapi Al-Muharibi mengatakan yang menziarahi para pemimpin yang zalim. Jadi tidak semua pemimpin. Jadi kalau misalnya pemimpin tersebut adalah pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang baik, umara yang baik, maka tidak apa-apa untuk dia ziarahi, untuk duduk bersama. Akan tetapi kalau misalnya pemimpin itu pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak baik, pemimpin yang memiliki perintah-perintah yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang termasuk yang tidak diperbolehkan di dalam agama ini, yang termasuk menjadi qurra yang paling rendah derajatnya. Nauzubillah min dzalik.
Lalu lanjut kepada hadis ke-79. Hadis ke-79. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku ayyatiya 'ala an-nasi zamanun la yabqa min al-islam illa ismuhu wa la yabqa min al-Qur'ani illa rasmuhu masajiduhum 'amiratun wa hiya kharabun min al-huda ulama'uhum syarru man tahta adimis sama' min 'indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. Rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman. Hadis riwayat Imam Baihaqi di dalam kitab Syu'abil Iman. Sebutkan di sini akan datang kepada manusia zaman yang mana Islam itu tidak ada lagi sisanya kecuali hanya namanya saja. Ini na'udzubillah, ini terjadi pada zaman kita sekarang, bahwasanya Islam hanya sekedar nama saja. Banyak orang mengaku menjadi seorang muslim, akan tetapi ia tidak paham apa itu hak-haknya menjadi seorang muslim, apa itu yang ia harus lakukan ketika ia menjadi seorang yang memeluk agama Islam. Lalu juga tidak ada nanti di zaman tersebut Al-Quran hanyalah sebatas bentuk Al-Qurannya saja. Orang tidak mengamalkan apa yang ada di dalam isi Al-Quran, hanya membaca Al-Quran dan tidak mengamalkan apa yang diisi Al-Quran. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan para ulama di zaman tersebut menjadi orang yang paling buruk yang hidup di bawah langit. Dari mulut para ulama tersebutlah, atau dari perilaku para ulama tersebut, datanglah nanti fitnah. Ini adalah akhir zaman, yang mana nanti Islam hanya sisa namanya saja, Al-Quran hanya sisa bentuknya saja. Ulama-ulama menjadi ulama yang buruk, yang mana perilakunya, ucapannya itu yang keluar hanya menimbulkan fitnah di dunia ini. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan asar fitnah yang keluar dari perilaku ataupun kata-kata ulama tersebut kembali lagi kepada ulama tersebut. Jadi efeknya itu bisa kembali lagi kepada ulama yang mengatakan fitnah-fitnah tersebut. Ini zaman yang sangat ditakutkan, karena agama Islam tidak tersisa hanya tinggal namanya saja. Al-Quran tidak tersisa hanya tinggal bentuknya saja. Ulama-ulama menjadi ulama, orang yang terburuk yang hidup di bawah langit, dan keluar darinya sebab-sebab fitnah, dan fitnahnya bisa kembali lagi kepadanya. Ini adalah zaman yang sangat buruk. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sampai kepada zaman tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu lanjut ke hadis yang ke-80. Wa an Ziyad bin Labid radhiyallahu anhu qala dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an faqala dzaka inda awani dhahabil ilmi qultu ya Rasulullah wa kaifa yadhhabul ilmu wa nahnu naqra'ul Qur'an wa nuqri'uhu abna'ana wa yuqri'uhu abna'una abna'ahum ila yaumil qiyamah. Faqala saqilatka ummuk Ziyad in kuntu la araka min afqahi rajulin bil Madinah awalaysa hadhihi al yahud wan nasara yaqra'una at-taurat wal injil la ya'maluna bi syai'in mimma fihima. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa rawa Tirmidzi anhu radhiyallahu anhu nahwu. Hadis riwayat Ahmad dan juga Ibnu Majah dan juga Imam Tirmidzi meriwayatkannya sama. Sebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesuatu. Syai'an ini sesuatu yang disimpan. Jadi tidak disebutkan di dalam hadis ini apa yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi disebutkan faqala Ziyad bin Labid radhiyallahu anhu mengatakan sesuatu tersebut akan terjadi nanti ketika ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesuatu tersebut nanti akan terjadi ketika ilmu itu hilang, ilmu itu tercabut. Lalu
dikatakan Ziyad bin Labid radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, bagaimana ilmu itu bakal pergi? Sedangkan kita membaca Al-Quran dan kita membacanya untuk anak-anak kita, dan anak-anak kita membacakannya lagi untuk anak-anaknya nanti sampai hari kiamat. Bagaimana ilmu itu akan pergi? Bagaimana ilmu itu akan tercabut? Sedangkan kita melakukan hal tersebut sampai hari kiamat." Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Sakilat ka ummuka Ziyad." Sakilat ka ummuka Ziyad ini perkataan orang Arab seperti ini perkataan buruk. Sakilat ka ummuka Ziyad cuman kinayah saja. Artinya faqadatka. Jadi ibu kamu telah kehilangan kamu. Ini hanya kinayah saja. Bahwasanya ini adalah Rasulullah mengatakan kepada Ziyad hanya sebagai kinayah saja. Ibu kamu telah kehilangan kamu, ya Ziyad. Lalu Rasulullah berkata, "Saya sebelumnya mengira bahwasanya engkau adalah orang yang paling paham di Madinah. Ternyata tapi engkau tidak paham. Ada yang engkau tidak pahami." Lalu Rasulullah berkata, "Bukankah orang Yahudi dan orang Nasrani itu membaca Taurat dan Injil? Akan tetapi mereka tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Taurat dan Injil. Nah, makanya ilmunya pergi. Seperti itu juga nanti Al-Quran dibaca sampai hari kiamat, akan tetapi orang-orang tidak mengamalkan apa yang ada di dalam isi Al-Quran. Maka ketika itu terjadi, ilmu terangkat, ilmu akan pergi. Ketika orang hanya membaca Al-Quran dan tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, ilmu itu nanti akan terangkat. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Lalu hadis yang ke-81, hadis yang sama, tapi diriwayatkan oleh Imam Darimi dari Abi Umamah radhiyallahu anhu. Hadis yang ke-82, wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ta'allamul ilma wa 'allimuhu an-nasa, ta'allamul fara'ida wa 'allimuha an-nasa, ta'allamul qur'ana wa 'allimuhu an-nasa, fa inni imru'un maqbudun wal 'ilmu sayanqabidu wa yadhharul fitanu hatta yakhtalifa ithnani fi faridatin la yajidani ahadan yafsilu bainahuma." Rawahu Darimi wa Darqutni. Hadis riwayat dari Imam Darimi dan Imam Darqutni. Hadis ini mentarghib, memacu orang untuk memerintahkan. Hadis ini sebagai perintah, pemacu untuk kita belajar ilmu agama, kita belajar Al-Quran, memahami Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain dan mengamalkannya. Sebutkan ta'allamul ilma wa'allimuhun nas. Belajarlah ilmu agama dan ajarkanlah kepada orang lain. Tentunya ilmu yang benar, yang kita pahami, yang kita amalkan, yang sesuai dengan aturan-aturan syariat agama Islam. Ta'allamul faraida. Yang kedua, belajar faraid. Nah, faraid ini seperti sebelumnya ada ikhtilaf antara dua pendapat. Bisa jadi itu yang dimaksud adalah faraid ilmu miras, atau faraid itu faridah, kewajiban dalam agama Islam. Wa'alimuhan nasa, dan ajarkan kepada orang lain. Ta'allamul Quran, belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan ajarkan juga kepada orang lain. Fa inni imru'un maqbud. Rasulullah mengatakan bahwasanya saya akan meninggal nanti, dan ilmu juga akan ditarik nanti setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yadhharul fitan, nanti fitnah akan jelas terlihat bertebaran. Setelah ilmu itu akan ditarik, setelah ilmu ditarik, fitnah akan bertebaran jelas. Hatta yakhtalifan isnan, dua orang berbeda pendapat, fi faridatin la yajidani ahadan yafsilu bainahuma. Sini imam maknanya fi faridatin, ilmu faraid. Jadi ada dua orang bertentangan dalam pembagian waris. Itu juga terjadi di zaman ini. Ada dua orang tidak faham dalam ilmu waris, dan ada juga ustadz yang tidak faham dalam ilmu waris. Makanya diperintahkan untuk belajar ilmu waris agar orang faham dalam pembagian warisan. Jadi sampai nanti kalau fitnah sudah bertebaran, nanti ada dua orang yang tidak faham ilmu waris, itu tidak bisa dipisahkan. Jadi
berdebat dalam ilmu tersebut, berdebat dalam pembagian waris ataupun kewajiban-kewajiban agama. Ada dua orang nanti akan bertentangan tentang satu hukum dalam kewajiban agama, dan tidak ada yang bisa melerai, tidak ada yang bisa menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah, karena fitnah sudah bertebaran di mana-mana. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk belajar ilmu agama yang benar dengan guru yang thiqah, guru yang sanadnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita belajar faraid, kita belajar Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak terjadi nanti pertentangan antara orang satu sama lain, baik dari hal-hal kewajiban dalam agama Islam ataupun dari ilmu faraid ataupun ilmu-ilmu yang lainnya ataupun Al-Quran. Baik, ini hadis yang terakhir, hadis ke-83. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalu ilmin la yuntafa'u bihi kamathali kanzin la yunfaqu minhu fi sabilillah, rawahu Ahmad wa Darimi. Hadis riwayat Ahmad dan Imam Darimi. Di hadis ini ada kinayah, penyamaan, perumpamaan antara ilmu yang tidak bermanfaat dengan suatu harta, tumpukan harta yang tidak disedekahkan. Jadi ilmu yang tidak bermanfaat, jadi kita pelajari tapi kita tidak bisa mengamalkannya, kita tidak bisa mengajarkannya kepada orang lain, itu diumpamakan seperti suatu kanz, tempat uang, di dalamnya ada uang, tumpukan uang, tapi tidak diinfakkan kepada yang lain, jadi tidak dikeluarkan untuk infak, jadi tidak bermanfaat. Uang itu disimpan tanpa diinfakkan, itu tidak bermanfaat bagi kita. Begitupun ilmu yang sudah kita pelajari, walaupun banyak, akan tetapi tidak bermanfaat bagi kita. Kita tidak bisa mengamalkan ilmu tersebut, kita tidak bisa menjelaskan, kita tidak bisa mengajarkan kepada orang lain. Itu perumpamaan yang sangat jelas sekali gitu. Jadi sama-sama tidak bermanfaat. Baik, alhamdulillah di bulan Ramadan ini sudah kita baca sama-sama bab ilmu dari kitab Mishkatul Masabih karya Al-Khatib At-Tibrizi, Al-Imamul Muhaddits Muhammad bin Abdillah Al-Khatib At-Tibrizi. Semoga yang kita pelajari, yang kita dengarkan bisa bermanfaat, terutama khususnya buat al-faqih dan umumnya untuk semua yang mendengarkan. Semoga kita bisa mencari ilmu yang benar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita miliki, yang sudah kita dapat, dan juga bisa mengajarkannya kepada halayak yang banyak. Jadi mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan di bulan Ramadan ini. Semoga seluruh amalan ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting, keluar dari bulan Ramadan kita bisa lebih baik. Minimal kita bisa sama lakukan seperti apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini dari segi ibadah. Maksimal kita bisa lebih baik daripada apa yang kita lakukan di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Karena diturunkan bulan Ramadan, diwajibkannya puasa agar ketakwaan kita bertambah, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga kita bisa bertemu lagi di bulan Ramadan tahun depan. Kita bisa mengkaji kitab-kitab yang lain, kita bisa belajar ilmu agama bukan hanya di bulan Ramadan saja. Semoga bisa belajar ilmu agama di luar bulan Ramadan juga. Baik, terima kasih yang sudah mendengarkan dari awal kita belajar sampai akhir kitab ini. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang telah kita lakukan dan kita bacakan daripada bab ilmu,
dari kitab Mishkatul Masabih ini, dan semoga dengan wasilah sahibul kitab kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tentunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bisa menjaga bumi ini, kita bisa menjaga kekuatan agama Islam dari gempuran orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.